Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1081. Villa-villa Serie A di Elite Thompson bernilai lebih dari 100 juta yuan. Menjadikannya sebagai villa-villa termahal di seluruh kota Aarhus Hill. Untuk keluarga rata-rata, tidak mungkin memiliki villa di sini seumur hidup. Untuk keluarga kaya biasa, dengan bekerja keras, mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk memilikinya. Untuk keluarga kaya, butuh 10 tahun untuk menabung dan memiliki kesempatan tinggal di villa seperti itu. Tetapi bagi keluarga Webb, harga villa di sini bagai setetes air dalam ember. Bahkan saat sedang menghadapi kesulitan besar sekarang, keluarga Webb tidak setuju membeli villa yang seharga lebih dari 100 juta ini. Donald berpikir dengan sangat jelas. Dia membeli villa ini untuk ditinggali oleh keluarga Wilson. Dia membelinya bukan untuk diberikan kepada keluarga Wilson. Membeli villa ini sama saja dengan berinvestasi. Mungkin 2 tahun ke depan keluarga Webb bisa mendapatkan keuntungan jika harga villa ini naik. Jadi kenapa tidak melakukannya? Donald mengangguk dan berkata, karena kita akan berkomplot. Saya bisa memenuhi permintaan kecil ini. Yah. Aku akan mengatur bawahanku untuk menanyakan villa 04 atau 06 sekarang. Tidak masalah apakah villa itu masih tersedia untuk dijual, ataupun sudah terjual. Saya bisa membeli dari pihak lain dengan harga tinggi. Setelah disetujui, kalian bisa tinggal di sana. 5 anggota keluarga Wilson langsung bersemangat. Terutama Christopher. Dia menatap ibunya dengan kekaguman. Dulu dia berpikir semakin menua ibunya mungkin akan semakin tidak berguna. Tetapi sama seperti pepatah lama, semakin lama seseorang semakin bijaksana. Jika itu dia mungkin akan langsung membungkuk dan berterima kasih saat mendengar keluarga Webb akan berinvestasi dalam keluarga Wilson dan membantu keluarga Wilson untuk bangkit kembali. Namun ibunya berbeda. Wanita tua itu dengan tenang menganalisis psikologi Donald. Dan dia berhasil memenangkan villa untuk keluarga Wilson begitu dia berbicara. Meskipun hanya tinggal sementara, dan tidak yakin berapa lama bisa tinggal di villa itu, tetap saja ini adalah sebuah keuntungan. Nyonya Wilson juga tahu betul, karena dia berada di kapal besar keluarga Webb, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak manfaat untuk dirinya sendiri. Tidak masalah villa ini tidak diberikan. Tapi setidaknya Donald harus memberikan komitmen dalam hal lama menginap. Jadi, dia memandang Donald dan berkata sambil tersenyum, Tuan Webb, Anda sangat murah hati. Tetapi saya memiliki hal lain yang ingin saya tanyakan pada Anda. Donald mengangguk dan berkata dengan ringan, katakan ada apa? Nyonya Wilson berkata, Tuan Webb, Anda dapat melihat bahwa saya sudah lanjut usia. Saya pikir saya tidak akan hidup lama lagi. Tubuh tua ini sudah tidak tahan menderita lagi. Dan Anda membiarkan kami hidup di Villa Elite Thompson hari ini. Bisa jadi Anda besok membunuh bajingan Charlie itu. Apakah berarti besok kami harus pindah juga? Lagi pula, orang besar sepertimu sangat mudah untuk membunuh bajingan seperti Charlie. Sepotong sunjungan membuat Donald merasa sangat bahagia. Dia memandang wanita tua itu dan bertanya, apakah Anda ingin saya memberi Anda janji untuk membiarkan Anda tinggal di villa ini untuk berapa lama? Nyonya Wilson segera mengacungkan jempol, dan berkata dengan datar, tentu saja. Tidak ada yang bisa lolos dari mata Anda, Tuan Webb. Saya bukanlah orang yang menginginkan kemuliaan dan kekayaan. Saya hanya tidak tahan lagi dengan penderitaan. Saya ingin hidup dalam damai. Jadi berjanji Anda menandatangani perjanjian dengan kami bahwa kami bisa mendiami villa di Elite Thompson setidaknya selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun, terlepas dari apakah saya masih hidup atau tidak, keluarga Wilson akan pindah seperti yang dijanjikan. Menurut pendapat Nyonya Wilson, 10 tahun adalah waktu yang lama. Hak milik sebuah rumah baru adalah 70 tahun. Dan 10 tahun sudah setara dengan konsumsi sepertujuh. Sebuah villa setidaknya bernilai lebih dari 100 juta, dan sepertujuhnya hampir 20 juta. Dirinya sudah berusia 80 tahun. Dia merasa tidak mungkin bisa hidup 10 tahun lagi. Bab 1082. Donald tidak terlalu peduli tentang villa ini sejak awal, dan dia juga tidak akan memberikannya kepada keluarga Wilson. Dia bukan orang bodoh.
Membiarkan mereka hidup selama 10 tahun sebenarnya bukan masalah besar baginya. Jadi Donald segera berkata dengan ringan, "Baiklah 10 tahun. Tapi kalian harus berkonsentrasi melakukan yang aku minta. Tangani Charlie sesegera mungkin. Dan aku akan memberi kalian hadiah." Nyonya Wilson buru-buru menarik anggota keluarganya dan membungkuk kepada Donald. Kegembiraannya melebihi kata-kata. Anggota keluarga Wilson lainnya juga sangat bersemangat. Akhirnya keluarga Wilson tidak bisa berkata-kata tentang keadaan. Tidak hanya Wilson Group yang diselamatkan, mereka juga bisa tinggal di Villa Elite Thompson. Pencapaian ini bahkan lebih baik dari puncak kejayaan mereka sebelumnya. Selain itu, Donald juga berjanji untuk mendukung Wilson Group. Mungkin dengan bantuannya, Wilson Group dapat membuat terobosan besar. Donald berkata pada saat ini, "Saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke Villa Elite Thompson untuk melihat situasi rumah. Lalu membeli Villa Elite Thompson A04 atau A06 sesegera mungkin. Hari ini, Anda bisa tinggal di kamar tamu sementara waktu, selagi saya menyiapkan semuanya. Saya akan mengirim Anda kembali ke Aurus Hill. Investasi yang telah dijanjikan kepada Wilson Group juga akan langsung dikreditkan ke rekening perusahaan Anda." Keluarga Wilson sangat senang sehingga mereka dengan cepat menyetujui dan berterima kasih. Kemudian keluarga diatur oleh para pelayan ke area kamar tamu Villa Keluarga Webb. Villa Keluarga Webb menempati area yang sangat luas dan dibagi menjadi 3 area. Satu area adalah area tempat tinggal keluarga Webb, area lainnya untuk para pelayan, dan area lainnya untuk kehidupan para tamu. Villa Keluarga Webb menempati sebidang tanah luas. Mereka sepenuhnya membangun sendiri. Skalanya beberapa kali lipat dari Villa Elite Thompson. Ada lebih dari kamar tamu. Mudah bagi mereka mengatur 5 orang keluarga Wilson. Para pelayan keluarga Webb membawa mereka ke area kamar tamu dan memberi mereka 4 kamar. Nyonya Wilson, Harold dan Wendy masing-masing menempati 1 kamar, dan Christopher dan Hannah di 1 kamar. Segera setelah mereka kembali ke kamar masing-masing, Christopher tidak sabar untuk memeluk Hannah. Dia berkata dengan cemas, "Istriku, kamu telah teraniaya selama ini. Aku sangat merindukanmu, istriku sayang." Sambil berbicara, dia melepaskan pakaian Hannah. Hannah juga sangat emosional. Dia sudah lama tidak bertemu suaminya. Dia sangat senang bisa bertemu kembali dengannya. Saat keduanya seperti pengantin baru, sangat bersemangat. Tapi jauh di lubuk hati Hannah, dia agak khawatir. Dia sangat percaya selama mereka berdua berpisah, suami pasti tidak akan main-main di luar. Christopher memang tidak punya energi. Ditambah lagi, dia tinggal di pusat terpencil dalam waktu yang lama. Tapi dia tidak begitu setia. Saat berada di tambang batu bara, dia menyerahkan dirinya pada pengawas. Menjadi selirnya dalam waktu yang lama, dia menghidupi suaminya hampir setiap hari. Dia sangat khawatir suatu saat nanti suaminya akan mengetahui semua ini, dan kemudian membencinya dan bahkan marah pada dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan jauh di lubuk hatinya bahwa dia harus menyimpan masalah ini sampai hari kematiannya. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun. Bab 1083. Hari masih terang. Kenneth dan Hannah sudah berada di kamar tamu. Mereka membuat gelombang suara yang semakin meninggi. Christopher benar-benar tertekan selama ini. Dia terpisah dari istrinya dalam kurun waktu yang lama, membuatnya sangat cemas. Hannah tentu saja sangat mencintai suaminya. Tadinya dia berpikir tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi dalam hidupnya. Tetapi tidak disangkanya dia memiliki kesempatan untuk kembali ke pelukannya sekarang. Tentu saja dia ingin melayani suaminya dengan kebahagiaan. Seharusnya ini menjadi pemandangan yang sangat harmonis. Tetapi Hannah dipenuhi dengan rasa kehilangan. Dia merasa kehilangan, karena dia merasa kemampuan suami di habitatnya tampaknya jauh lebih buruk daripada pengawas kotor itu. Ini benar-benar tertidur. Suaminya adalah orang yang dia sayangi, dan pengawasnya adalah orang yang dia benci. Tetapi jika dia mengabaikan hal ini, dia menilai bahwa 2 orang Christopher tidak dapat dibandingkan dengan pengawas itu. Pengawas itu lahir dari keluarga yang kasar. Dia tidak terlalu muda, namun kebugaran fisiknya sangat bagus. Dia kuat dan berstamina. Melihat Christopher, dia sedikit gemuk dan dia tidak pernah berolahraga. Setelah beberapa hari di penjara,
Dia terlihat lebih kurus sekarang. Melihat perut besarnya, Hana sedikit kehilangan gairahnya. Jadi jika dibandingkan dengan pengawas itu, Christopher paling banyak hanya 20% dari kekuatan dan stamina pengawas itu. Ini membuat Hana merasa ada perbedaan besar. Seharusnya dia bisa menikmati momen bercinta yang bagai hujan di musim semi. Tapi dia hanya bisa menghela nafas. Setelah mendapat banyak penyiksaan, dia tidak ingin kembali ke tempat gelap itu. Bahkan tidak sudi melayani pengawas busuk di rumah bata yang kotor dan bau itu. Di malam hari, para pelayan keluarga Webb mengundang mereka untuk makan malam di ruang makan kamar tamu. Donald dan Damien tidak setuju dengan mereka. Mereka menganggap keluarga Wilson sebagai pelayan mereka. Jadi tidak mungkin mereka datang dan menemani pelayan mereka makan malam. Di tengah makan, pengurus rumah tangga keluarga Webb datang dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Tuan Webb, meminta saya memberi tahu Anda. Dia telah membeli Villa A01 di Elite Thompson. Kalian sangat beruntung. Untungnya, villa ini telah berevolusi dan siap ditinggali. Villa juga sudah dilengkapi dengan peralatan mewah. Tuan Webb menghabiskan tambahan 30 juta untuk membeli perabotan itu. Jadi Anda bisa langsung pindah besok." Ketika keluarga Wilson mendengar ini, mereka menjadi lebih bersemangat. Nyonya Wilson tidak bisa mengendalikan tangan yang gemetar. Dia melemparkan kedua sumpitnya. Setelah berterima kasih kepada pengurus rumah tangga, Nyonya Wilson berkata kepada keluarganya, "Kita semua telah melihat villa tipe A Villa Elite Thompson. Ada banyak kamar, cukup untuk keluarga kita. Saya sudah tua, saya ingin tinggal di kamar yang paling luas. Jadi saya akan tinggal di kamar terbesar di lantai 3. Kalian bisa memilih sisanya." Christopher segera berkata, "Kalau begitu Hannah dan aku ingin kamar terbesar di lantai 2. Harold berkata, "Kalau begitu aku ingin kamar tidur kedua di lantai 3. Wendy berkata, "Kalau begitu aku akan berada di lantai 2. Oke." Nyonya Wilson mengangguk puas dan mencibir. "Bukankah keluarga mereka mengira kita sudah selesai? Saya benar-benar tidak sabar ingin melihat mereka. Mereka tahu seperti apa kita setelah kita menjadi tetangga mereka." Christopher menggertakkan giginya dan berkata, "Elaine dan Charlie sialan. Yang berkomplot melawan istriku dan menyebabkan istriku sangat menderita. Aku harus menyelesaikan masalah ini dengan mereka." Hannah buru-buru berkata, "Apakah kamu gila? Kamu tidak boleh memberitahu mereka tentang ini." "Kenapa?" Christopher tidak bisa menahannya. Hannah segera menjelaskan, "Saya dan Linda yang membuat rencana untuk menipu Elaine. Tetapi ternyata dia tidak bisa ditipu. Kami baru saja ditindak oleh Charlie. Saya dan Linda yang melanggar hukum lebih dulu. Jika masalah ini terungkap dan polisi turun tangan, polisi akan menangkap saya, bukan menangkap mereka." Setelah berbicara, Hannah memikirkan situasi di mana Linda ditembak mati tadi malam. Hannah berkata dengan gugup, "Linda ingin membunuhku tadi malam, tetapi dia ditembak mati oleh keluarga Webb. Sekarang keluarganya masih berkabung di tambang batu bara. Jika masalah ini terungkap dan polisi membebaskan keluarga Linda, mereka pasti akan membalas dendam padaku." Bab 1084. Christopher mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Elaine dan Charlie akan membiarkan kita begitu saja?" Hannah berkata, "Kita bisa menyusahkan mereka dengan cara lain. Selain itu, keluarga Webb sedang bersiap untuk membunuh mereka. Balas dendam pasti dapat dibalaskan. Tetapi jangan mengungkit masalah ini lagi." Sebenarnya, Hannah masih memiliki kekhawatiran di lubuk hatinya. Jika dia menyebutkan masalah tambang batu bara, dan kemudian mengungkap masa lalu antara dirinya dan supervisor, bagaimana dia bisa bertahan di keluarga Wilson? Christopher mendengar apa yang Hannah katakan juga masuk akal. Dia mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kalau begitu semua orang akan berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini." Keesokan harinya, keluarga Wilson yang terdiri dari 5 orang kembali ke Aurus Hill dengan mobil keluarga Webb. Dalam perjalanan kembali, keluarga Webb tidak menyediakan jet pribadi dan Rolls-Royce untuk mengantar mereka. Hanya menyediakan Buick GL8. Nyonya Wilson sangat tidak puas dengan Buick GL8 ini. Saat datang, dia naik Rolls-Royce ke bandara, pesawat pribadi ke Sudbury, dan kemudian Rolls-Royce ke villa keluarga Webb. Spesifikasi dan kemegahannya benar-benar mengesankan dan menyenangkan.
Sekarang Donald menyediakan mobil seharga 200.000-300.000 untuk mengirim 5 orang keluarga Wilson. Duduk di mobil ini sangat berbeda rasanya dengan duduk di Rolls-Royce. Namun, karena ada pengemudi keluarga Webb, dia hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Dibutuhkan sekitar 4 atau 5 jam berkendara dari Sudbury ke Aurus Hill. Mereka tiba di Aurus Hill. Sudah lewat tengah hari. Sopir membawa mereka ke gerbang Villa Elite Thompson, memberi mereka beberapa set kartu akses dan kunci. Lalu dia berkata kepada mereka, Tuan Webb meminta Anda tinggal lebih dulu hari ini. Dia akan mengirim seseorang besok untuk menangani investasi di Wilson Group. Bagus sekali. Nyonya Wilson sangat bersemangat, mengangguk dan berkata, terima kasih untuk Tuan Webb. Katakan padanya bahwa kami pasti akan memenuhi harapannya. Sopir itu mengangguk dan pergi. Kelima anggota keluarga Wilson menggesek akses kartu dan berjalan ke area Villa Elite Thompson. Ketika mereka datang ke Villa Elite Thompson lagi, masing-masing dari mereka merasa sangat lega dan bahagia. Sebelumnya, mereka sangat iri, cemburu dan benci saat datang ke Villa Elite Thompson. Sekarang setelah mengalami pasang surut, mereka memiliki villa di Elite Thompson. Di antara mereka, yang paling bersemangat adalah Nyonya Wilson. Dia sudah lama menantikan untuk tinggal di Villa Elite Thompson. Jadi Nyonya Wilson berjalan di tengah. Cucu Harold dan cucu perempuan Wendy mendukungnya di sisi kiri dan kanan. Christopher dan Hannah juga berpegangan tangan satu sama lain, menunjukkan penuh kasih. Nyonya Wilson merasa bahwa dia sekarang seperti Ibu Suri Cixi. Dia berjalan di area villa yang sangat mewah ini. Dia benar-benar agung dan bangga. Selain bersemangat, dia menghela napas lalu berkata lirih, kalau saja aku bisa bertemu dengan wanita jalang itu, Elaine. Aku ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Wendy berkata sambil tersenyum. Nenek, jangan lupa, kamu menendang kakinya. Jadi dia mungkin sedang berbaring di tempat tidur sambil menangis sekarang. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Harold tiba-tiba menunjuk ke sabuk hijau di jalan di depan. Seorang wanita dengan satu tangan di atas tongkat. Dia berkata, sial, bukankah itu jalang Elaine? Bab 1085. Pada saat ini, Elaine baru selesai makan siang. Dia meminta Charlie untuk membawa ember besi dan sekop, untuk menggali tanah di area hijau villa mereka. Elaine tidak ada kesibukan 2 hari terakhir. Dia tidak bisa keluar dengan kakinya yang patah. Dia bosan di rumah dan melihat-lihat lingkaran teman di media sosial. Dia melihat seorang teman, yang tidak begitu dekat, membeli sebuah villa di pinggiran kota. Temannya menanam banyak buah-buahan dan sayuran di halaman villa. Dia membagikan foto-foto buah-buahan dan sayuran itu di lingkaran teman-teman. Elaine sangat cemburu, jadi karena iseng, dia ingin menanam beberapa sayuran dan buah-buahan di halaman villa. Tapi kakinya patah. Jadi bagaimana dia bisa menyekop tanah? Pekerjaan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh Charlie. Charlie tidak ingin mendengarnya pada awalnya. Lagi pula, dia berdiskusi dengan Elaine. Elaine harus sopan pada dirinya sendiri jika dia tinggal di villanya. Jadi dia ingin mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak selalu menyuruhnya. Tetapi ketika Claire mendengar ibunya ingin menanam buah dan sayuran, dia juga merasa bahwa hal semacam ini dapat menumbuhkan perasaan ibunya. Ibunya bisa tinggal di rumah dan menjalani kehidupan yang jujur. Jadi Claire maju dan meminta bantuan Charlie. Charlie setuju. Menurutnya, akan lebih baik jika Elaine bisa berhenti bermain-main dengan ide licik sepanjang hari dan membiarkan menanam sayuran. Jadi setelah makan, Charlie membantu Elaine menyekop banyak tanah, membuat tempat untuk menanam sayuran untuknya. Elaine sedang memegang tongkatnya saat ini, dan berkata kepada Charlie, setelah menggali tanah Loes, jangan lupa timbun tanah hitam itu. Tanah hitam itu bau. Charlie mengangguk, lalu memerintahkannya untuk menggali tanah tanpa mengucapkan kata pun. Elaine ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati dengan nada negosiasi, Charlie, bisakah ibu membicarakan sesuatu denganmu? Melihat bahwa sikapnya tidak buruk, Charlie berkata dengan ringan, jika ibu memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan mendengarkan dulu. Elaine menemaninya sambil tersenyum dan berkata, ketika kamu punya waktu, pergilah ke pedesaanan.
Kamu bisa menemui beberapa petani untuk membeli beberapa tanaman sayuran dan buah-buahan. Beli tanaman sekaligus dengan akar yang masih melekat. Charlie berkata, bukankah ini tidak perlu? Jika ibu ingin sayuran, melon, dan buah-buahan, ibu bisa pergi ke supermarket dan beli langsung. Ibu juga bisa meminta layanan untuk mengantarkannya langsung ke rumah. Elaine sangat tidak puas dengan sikap Charlie, dan sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak berani membantahnya. Jadi dia hanya bisa memohon sambil tersenyum. Ibu ingin kamu membeli seluruh pohon, bukan untuk dimakan, tetapi untuk ditanam di villa kita. Kita akan punya kebun sayur yang asri. Kalau menanam benih kita harus menunggu lama sampai bisa dipanen. Charlie menyerah. Charlie paham. Ibu mertuanya memikirkan masalah ini hanya untuk mengambil foto dan video, lalu mengirimkannya ke media sosial. Tepat saat dia akan menolak permintaannya yang tidak masuk akal, Elaine buru-buru berkata, "Menantu yang baik, izinkan saya menceritakan yang sebenarnya. Claire suka menanam sayuran dan buah-buahan sejak dia masih kecil. Saat dia masih kecil, dia sering mengajak saya dan ayahnya pergi memetik sayuran dan buah-buahan di pedesaan. Saat sudah berada di kebun sayuran, dia akan enggan pergi." Charlie menatapnya dengan curiga. "Kapan itu terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya?" Elaine buru-buru berkata, "Claire sudah tumbuh dewasa. Dia pergi ke sekolah dan bekerja sekarang. Dia tentu saja tidak punya waktu berlari ke kebun sayur. Sumpah demi Tuhan, Claire sangat menyukai hal-hal ini sejak kecil. Saat dia di sekolah dasar, dia ingin menanam sedikit di halaman villa keluarga Wilson, tapi wanita tua itu tidak mau Claire melakukannya." Charlie berpikir sejenak, jika istrinya benar-benar menyukainya, maka dia tidak keberatan mengaturnya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon Claire, dan bertanya padanya, "Istriku, besok pecan. Apakah kamu ingin keluar memetik sayuran atau buah-buahan?" "Oke." Begitu Claire mendengarnya, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Bagus. Kemana kita pergi? Bagaimana kamu tahu aku suka memetik?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.